Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang operasi sistem material transfer. Di sini ada tombol start. Apabila tombol start dipencet, maka indikator lampu start akan menyala. Lalu kita ke silo 1. Apabila silo 1, apabila PB start silo 1 sudah ditekan, maka silo 1 menyala. Lalu kita hidupkan sensor strike way-nya. Lalu kita menuju ke start peeling. Lampu start peeling menyala. Cetul tak? Lalu kita atur tekanan airnya. Kita atur sebanyak 5555. Oke, enter. Maka tekanan airnya itu 52.00 PSI. Lalu jika start peeling menyala, maka air blower akan menyala. Lalu air rotary valve-nya juga menyala, dan dia menunggu airlock feedback untuk bilang iya atau tidaknya. Lalu kita tekan sensornya. Nah, di sini kita tunggu beberapa detik, maka tube screw conveyor akan menyala. Selanjutnya di silo 1 airnya akan mengisi. Kita tunggu. Apabila telah mencapai batas sensor, maka lampu filling runningnya akan menyala. Tinggal nunggu, Bang. Lalu kita tunggu beberapa detik agar supaya air yang ada di dalam silo 1 ini dipindahkan ke yang lain, dan juga lampu filling runningnya juga mati. Kita tunggu beberapa detik, maka lampu ready fillingnya akan mati juga. Oke. Lalu kita tekan deselect untuk silo 1. Oke, matikan tombol sensor. Lalu kita lanjut ke silo 2. Nah, silo 2 sudah menyala. Lalu kita hidupkan sensor diverted way. Lalu kita start peeling, maka lampu ready fillingnya akan menyala. Kita lihat air blower-nya juga menyala. Air throttle valve-nya juga akan menyala. Oke. Lalu airlock feedback-nya juga sudah kita tekan sensornya. Lalu tube screw conveyor-nya sudah menyala. Kita tunggu untuk air mengisi ke dalam silo 2. Sama seperti silo 1, apabila airnya sudah penuh, maka airnya akan ditransfer ke tabung lain. Kita tunggu beberapa detik. Nah, lampu filling running udah mati, udah padam. Lalu airnya menurun, dipindahkan oleh sensor. Jika airnya sudah habis, maka lampu ready fillingnya akan padam juga. Nah. Lalu untuk lampu emergensinya ini sudah menyala. Oke. Nah. Lalu kita tekan tombol stop. Lampu stop menyala. Untuk tombol stop dia tuh harus nunggu 1 siklus dulu buat memastikan. Tombol stopnya harus membutuhkan 1 siklus dulu untuk memastikan semuanya udah clear.
pencet mesin sini. Oke. Di sini. Oke, sudah selesai. Tunggu ini kan. Matikan lampu. Udah, Oke. udah kelar ya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang HMI. Dilanjutkan dengan tentang programnya. Oke, dia sedang loading. Oke, di bagian indikator power dia untuk menghidupkan lampunya. Jadi ini di bagian powernya, ketika kita hidupkan maka dia akan mengunci di sini. Dan kita lanjut pada selection silo. Ini di silo 1, ketika dia dihidupkan di sini maka dia bisa mengunci. Tetapi jika kita menghidupkan di silo 2, dia tidak akan bisa dihidupkan karena dia terkunci interlock. Jadi untuk menghidupkan silo 2, kita harus memilih silo 1 di select dulu dan baru bisa kita menghidupkan di silo 2-nya. Terus di bagian ini ada sensor diverted way dan sensor straight way. Untuk sensornya dia akan hidup jika kita bisa melanjutkan di bagian filling ketika sensornya sudah hidup. Jadi kita masukkan dulu inputnya 1 dan sensornya akan hidup. Kita matikan ini. Dan pada start filling dia juga akan melakukan hal sama, yaitu mengunci. Dan ketika dia mengunci maka timer akan menghidupkan air blower, timer airlock rotary, dan dia harus menunggu dulu dari airlock feedback tadi. Ketika airlock feedback mengatakan iya atau 1, maka dia akan lanjut ke timer tube-nya, timer tube screw. Itu dia akan hidup dan menghidupkan timer indikator. Oke, selanjutnya dia akan lanjut ke ini. Pada yang SH silo 2, karena kita pilih diverted way, dia akan kapasitasnya kami letakkan di 20. Itu ketika ini dia akan mengisi otomatis sampai 20, dan ketika dia menyentuh 20 maka ini akan hidup, compare-nya akan hidup dan menjalankan pengunci nomor 7. Pengunci nomor 7 adalah untuk yang menurunkan, dia mengalir supaya ke daerah lain. Dan ketika itu menyentuh 0, maka dia akan menghidupkan SH silo 2, yaitu yang dimana SH silo 2 itu termasuk dalam sistem off. Jadi ketika SH silo 2 hidup, maka dia akan mematikan tube screw, airlock rotary, dan satu siklus telah selesai. Ketika satu siklus telah selesai, maka dia akan mematikan pengunci 3 dan kita harus memencet lagi start filling. Tapi ketika kita melakukan start filling dan terjadi emergency, maka dia akan mematikan semua indikator. Semua indikator akan berhenti. Kalian lihat. Dan ketika kita kembalikan lagi dalam keadaan normal, emergensinya sudah selesai, maka dia akan melanjutkan seperti sebelumnya. Bisa kalian lihat, dia menggunakan sistem memori. Jadi dia tetap mengisi otomatis seperti biasanya, 15, 17, 18, 19, 20, dan dia akan menghidupkan sistem buat menurunkannya atau mengalirkannya seperti kita lihat pada HMI sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk sistem stop, misalnya kita dalam keadaan normal nih, kita pencet untuk sistem stop, maka dia akan menghidupkan pengunci nomor 4 dan nomor 3, yang dimana pengunci nomor 3 itu untuk memastikan satu siklus untuk mematikan dari indikator power. Jadi ketika satu siklus sudah selesai, dia otomatis akan mematikan indikator power. Jadi untuk indikator stop, dia akan menghidupkan sistem off. Atau bisa kita lihat di bawah ini, itu sistem off di sini. Ketika dia hidup, maka dia akan menggunakan timer off, yaitu untuk mematikan semua timer on. Dan itu saja yang bisa. Dan ini untuk tambahannya di bagian bawah ini ada D100, D101, D102, D103.
ini adalah bagian di mana scaling, yaitu untuk membuat dari nilai mesin menjadi nilai yang bisa kita lihat. Dan untuk D0 itu adalah untuk inputnya dan D1 adalah outputnya. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.